Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya kita bisa ngomong dengan lancar, ngerti orang lain, bahkan kadang kita bisa nebak maksud orang meski belum selesai ngomong? Nah, jawabannya ada di satu bidang ilmu yang keren banget, psikolinguistik. Disinilah kita menyelami hubungan antara bahasa dan pikiran. Apa sih psikolinguistik itu? Ya, psikolinguistik itu semacam gabungan antara psikologi dan linguistik. Ia mempelajari bagaimana otak kita memproses suatu bahasa, mulai dari mendengar, memahami, sampai memproduksi suatu kalimat. Bayangkan saja, setiap kali kamu bilang, "Aku lapar," otak kamu sudah bekerja super cepat untuk mengatur kata, suara, bahkan nada untuk berbicara. Di dalam otak kita ada dua bagian penting yang terlibat dalam proses berbahasa, yaitu area Broca dan area Wernicke. Area Broca membantu kita menyusun dan mengucapkan kata, sementara area Wernicke berperan dalam memahami makna dari apa yang kita dengar. Menariknya, semua ini terjadi dalam milidetik. Otak langsung memecah suara, mengenali kata, memahami makna, dan menyiapkan respon. Kita sering merasa sedang ngobrol biasa, padahal otak sedang melakukan proses yang sangat kompleks. Inilah salah satu hal luar biasa yang dipelajari dalam psikolinguistik. Psikolinguistik juga menjelaskan bagaimana anak-anak belajar bahasa. Sejak bayi, mereka sudah bisa menangkap pola bahasa hanya dari mendengar. Tidak perlu diajari secara langsung. Mereka belajar lewat interaksi sehari-hari, pengulangan, dan tentu saja kesalahan. Tapi, dari kesalahan tersebut, mereka berkembang secara bahasa hingga bisa dipahami oleh orang lain. Psikolinguistik juga berperan penting dalam memahami proses pembelajaran bahasa kedua. Otak individu yang bilingual memiliki cara kerja yang unik. Beberapa dapat berpindah antar bahasa dengan cepat, sementara yang lain cenderung mencampur kedua bahasa. Hal ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan petunjuk bahwa otak manusia memiliki fleksibilitas luar biasa dalam mengelola berbagai sistem bahasa secara bersamaan. Dengan memahami bagaimana otak memproses bahasa, kita dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dengan gangguan bahasa, dan bahkan berkontribusi pada pengembangan teknologi seperti speech recognition dan kecerdasan buatan. Karena itu, psikolinguistik bukan hanya relevan bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi guru, orang tua, dan siapa saja yang tertarik pada cara manusia berkomunikasi dan berpikir melalui suatu bahasa. Jadi, setiap yang kata kamu ucapkan, setiap kalimat yang kamu pahami, itu bukan sekedar suara. Itu adalah hasil kerja luar biasa antara bahasa dan pikiranmu. Inilah keindahan psikolinguistik, ilmu yang membuat kita sadar betapa hebatnya cara kita berkomunikasi.